Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bertemu lagi ya dengan Bu Atika. Hari ini tematiknya memasuki tema 2. Jadi Ananda Solihah di rumah silakan mengambil buku JSIT tema 2 udara bersih bagi kesehatan. Oke. Nah, untuk materi awal tematik IPS itu mengenai jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, di sini Bu Atika hanya menerangkan ya, untuk materi itu sudah ada di buku paket halaman 33 sampai 34. Jadi nanti kalau misalkan sudah melihat video, silakan Ananda Solihah yang belum paham bisa membaca atau membaca terlebih dahulu, tidak apa-apa. Nah, kegiatan ekonomi masyarakat berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan hidup ya. Nah, ketika kita ingin makan, ingin beli sesuatu, itu kan termasuk kegiatan ekonomi. Nah, kebutuhan hidup masyarakat beragam sesuai dengan kondisi alamnya pada daerah masing-masing. Berikut ini contoh kegiatan ekonomi masyarakat sesuai dengan kondisi geografisnya. Ini ada salah ketik geografis. Ya, jadi kegiatan ekonomi itu bisa dilihat dari keadaan alamnya, kemudian kebutuhannya, karena kan beda-beda ya antara di dataran tinggi, di dataran rendah, di pegunungan, di pantai, itu berbeda-beda kebutuhannya. Nah, di sini ada contohnya. Yang pertama, pertanian dan perkebunan. Nah, kegiatan ekonomi pertanian dan perkebunan banyak terdapat di daerah pedesaan dan pegunungan, betul? Nah, karena di sanalah berbagai jenis tanaman tumbuh subur. Masyarakat pedesaan banyak yang berprofesi sebagai petani. Ya, mereka menanami sawah, ladang, dan kebun. Jadi, karena kondisi geografisnya itu yang banyak ladang, banyak sawah, banyak kebun. Nah, disitulah makanya banyak kegiatan ekonominya di bidang pertanian dan perkebunan. Ya, hasilnya bisa dilihat ya, ketika di sawah berarti memanen padi, kemudian ada perkebunan teh kalau di gunung-gunung, kemudian ada banyak ya kopi. Nah, itu contohnya. Jadi sesuai kondisi geografisnya dengan kegiatan ekonominya. Nah, yang kedua, peternakan. Nah, usaha peternakan meliputi pembudidayaan hewan yang diambil hasilnya seperti daging, telur, dan susunya. Nah, di dekat Usama juga ada ya peternakan ya, yang punyanya Pak Joko. Nah, di situ jadi bisa ketika peternakan itu bisa diambil daging, telur, atau susunya, bergantung apa yang diternak. Dan hewannya itu bisa sapi, kambing, kerbau, ayam, bebek, dan burung. Selanjutnya perikanan. Nah, bidang ini itu ada dua, meliputi pembudidayaan ikan air tawar dan air laut. Usaha perikanan air tawar dilakukan di sungai, waduk, empang, danau, tambak, dan kolam. Nah, ini ya, kalau air tawar itu ada di waduk, empang, danau, tambak, dan kolam. Nah, hasil panennya ini maaf salah ketik, berupa ikan air tawar seperti ikan gurame, ikan nila, bawal, dan lain-lain. Sementara usaha perikanan air laut dilakukan di pantai atau lautan. Nah, Kota Tegal kan dekat dengan pantai ya. Kalau Ananda Solih itu ke mana ya, yang dekat Pulau Kodok ya. Nah, di situ kan ada ya. Atau ketika harusnya tuh kalau kita normal tidak pandemi, mungkin kita bisa farpem, variasi pembelajaran ke sana untuk melihat pembudidayaan ikan di lautan seperti udang, kerang, cumi, dan rumput laut. Maaf, ini lautan, salah ketik, gugup ya buat Tika, mohon maaf. Nah, itu ya. Untuk selanjutnya, kehutanan. Nah, usaha ekonomi di bidang ini menghasilkan bahan baku untuk industri dari baku untuk industri dan bangunan seperti kayu meranti, pinus, jati, tambah, daun. Nah, bisa ya industri itu mebel. Nah, jadi dari kayu-kayu ini nanti diolah menjadi peralatan rumah tangga atau pelengkap di rumah seperti kursi, meja, ataupun di sekolah juga ada ya yang menggunakan kayu. Nah, kegiatan kehutanan ini juga harus diimbangi dengan reboisasi, yaitu penanaman kembali. Jadi
penebangannya itu tidak sembarangan ya. Kita boleh menebang sesuai dengan aturan, seperti pohonnya sudah tua, tapi ketika kita menebang satu, kalau bisa kita menanam 1000, seperti itu. Jadi kelangsungan hutan itu, kehidupan hutan itu terus, tidak sampai hutannya itu mati dan atau gundul, seperti itu. Nah, yang ini pertambangan. Usaha pertambangan dapat menghasilkan bahan tambang logam, non-logam, dan sumber energi. Itu bisa dilihat kalau logamnya seperti emas, perak, timah, tembaga. Ini kok pada salah ketik, mohon maaf. Tembaga, besi, minyak bumi, non-gas, dan gas alam. Non-logam maksud Bu Atika. Nah, perdagangan. Kalau perdagangan itu sangat banyak ya di sekitar kita. Pada sektor perdagangan sangat cepat perkembangannya di masa sekarang. Apalagi dengan perkembangan teknologi, internet. Nah, jadi transaksi perdagangannya itu semakin meluas, bukan hanya antar pribadi. Dulu, perdagangan itu ya paling di suatu daerah tertentu ya. Paling ada itu kita tuh nggak bisa kayak beli yang di jauh kayak gitu. Tapi sekarang itu sudah ada aplikasi e-mart ya, electronic market, yang bisa kita itu beli apa saja hanya lewat rumah. Kalau dulu tuh harus bertemu. Nah, karena dengan adanya perkembangan teknologi, sehingga kita juga bisa beli produk-produk luar negeri dalam bentuk ekspor dan impor. Nah, tapi Ananda Soleh-Solehah tetap ya cintai produk-produk dalam negeri. Oke? Karena untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di negeri kita sendiri. Nah, selanjutnya perindustrian. Nah, usaha ini mengolah barang mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi. Usaha ini dapat dilakukan di rumah, itu namanya industri rumahan. Industri rumahan itu kayak misalkan pembuatan bros, kemudian apalagi ya yang diadakan di rumah-rumah, kerajinan-kerajinan ya. Nah, ada juga industri yang berskala besar dan sedang dan besar. Itu contohnya pabrik-pabrik ya. Kalau Ananda Soleh-Solehah itu melewati Jalan Pantura di Maribayan kalau nggak salah ya, itu kan juga banyak pabrik-pabrik ya. Nah, itu termasuk perindustrian atau kawasan industri. Jadi bisa aja itu ada pabrik sandal, makanan, minuman, kalengan, ya itu yang sudah dari bahan mentah diolah menjadi barang jadi. Dari tepung jadi biskuit, dari kulit jadi sandal ataupun sepatu, seperti itu. Nah, yang terakhir, usaha ini usaha jasa atau pelayanan jasa. Usaha ini melayani masyarakat atau konsumen dalam bentuk pelayanan. Jadi tidak ada bentuk produknya, tapi pelayanan yang kita rasakan sebagai konsumen. Contohnya guru ya. Guru itu nggak ada produknya, tetapi itu sebuah jasa ya yang mendidik, nanti berefek pada diri kita. Seperti itu, dari kita tidak tahu menjadi tahu. Nah, kemudian dokter. Nah, dokter juga pelayanan ya, meskipun ada obatnya, tapi itu juga pelayanan karena pemeriksaan kan. Nah, seperti itu. Arsitek itu jasa itu untuk menggambar. Misalkan Ananda Soleh-Solehah tuh mau bangun gedung, mau bangun rumah, nah itu bisa menggunakan jasa arsitek untuk mendesain atau menggambarkan bentuk rumah yang diinginkan. Untuk lebih jelasnya, Ananda Soleh-Solehah bisa baca buku paket tema 2 halaman 43, itu pembahasan tentang bidang jasa ya. Jadi setelah menonton video ini, diharapkan Anda itu tidak hanya menonton video, tapi juga membuka materinya yang ada di buku, karena yang disampaikan Bu Atika itu persis sama yang ada di buku, gitu ya. Nah, tugasnya apa sih Bu? Nah, tugasnya silakan Ananda Soleh-Solehah itu melengkapi tabel di bawah ini. Jenis-jenis kegiatan ekonomi di lingkungan rumahmu. Nah, di sini pastikan di rumah itu punya tetangga ya. Masa nggak punya tetangga? Pasti punya tetangga ya. Itu bisa tulis, atau kalaupun itu dari ayahnya dulu sama bundanya. Misalkan ayah bunda itu bekerja semua. Nah, nanti ditulis namanya. Ini buat kita kasih contoh. Nah, kasih contoh ya. 5 aja, 5. Misalkan nama ayahnya itu Ahmad. Ayahku tuh bekerja
jenis usahanya tuh sebagai guru. Nah, hasil dari guru itu apa? Jenis usahanya guru itu kan berarti jasa ya, pelayanan jasa. Dalam kurung pelayanan jasa. Nah, ini jenis hasilnya itu berarti jasa untuk mendidik siswa menjadi pintar misalnya gitu, dan cerdas serta solih. Nah gitu, misalkan kayak gitu. Jadi nama tetangganya siapa atau dari ayah bunda dulu juga nggak apa-apa, itu bergantung sama anandanya. Cukup 5 orang saja, oke? Semoga Allah memudahkan ananda dan ayah bunda dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Jangan lupa jaga sholat 5 waktu. Mohon maaf tadi banyak salah ketik. Bisa dibaca lagi ya, tadi di halaman 33, 34, kemudian 43. Bu Atika akhiri. Kalau ada pertanyaan, mungkin Bu Atika slow respon banget nih di GC, silahkan japri saja di Bu Atika, atau untuk kelas lain silahkan di guru tematiknya masing-masing, pasti tahu ya. Oke, dari Bu Atika sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.